Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya pagi ini? Sehat semua ya? Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pengajaran pada pagi hari ini berguna buat kita semua. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pemirsa di manapun Anda berada, tadi Ustadz Albert memberi pengantar. Apakah kalau modal bertambah ya sama dengan keuntungan bertambah? Misalkan ibu dan bapak semua adalah seorang pedagang, pebisnis. Ini ada beberapa di antara jemaah yang mukanya muka pengusaha nih. Ini ada macam-macam muka nih, ada muka pengutang, ada muka pengusaha ya. Pengutang nggak apa-apa, asal bisa bayar mah insya Allah ya kan. Utang yang haram itu kan yang kita udah tahu nggak bisa bayar kita ngutang, nah itu haram. Tapi kalau ngutang kita tahu kita bisa bayar, insya Allah nggak apa-apa. Nah di antara Anda para pengusaha atau bahkan nggak perlulah kita pengusaha, kita orang biasa lah. Kita bolehlah belajar kan. Apakah kalau modal bertambah, keuntungan pasti bertambah? Ini menyisakan pertanyaan yang besar sekali nih. Sebab kenyataannya banyak orang-orang yang modalnya bertambah, itu rumusnya ya. Yang terjadi bagaimana? Nih, bukan keuntungan yang bertambah, tapi pusingnya nambah. Utangnya 1 jadi 2, utangnya 2 jadi 4, utangnya 4 jadi 8. Gaya hidupnya berubah, semuanya berubah, habis deh. Kalau ini yang kita pakai, saya sering bilang kepada diri saya sendiri dan kepada jamaah yang dirahmati Allah, ini belum tentu nih. Ya? Sebab yang terjadi adalah modal bertambah, kadang-kadang pusingnya bertambah. Atau repotnya yang bertambah. Akhirnya kualitas kita punya hidup pun berkurang, jauh. Ketika kita warungnya cuma 1, subhanallah. Jam 5 kita udah bisa mandi. Ya? Jam 5 seperempat rapi, 5 seperempat sampai setengah 6 main-main dulu sama anak, setengah 6 jalan ke masjid. Menjelang maghrib kita masih bisa nyelesain tabarok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bisa kita selesain. Kita bisa genjot dari awal, dari alif lam mim, tancap terus gitu. 3 bulan 4 bulan khatam. Itu ketika warung kita cuma 1. Begitu kita kemudian ketemu model franchise, misalin ya. Ketika kita kemudian ketemu model sistem yang pemasaran berjaringan. Betul sih nambah, tapi subhanallah ternyata kerepotan nambah, pusingnya nambah, sama anak gak pernah ketemu, sama istri juga jarang kita sentuhan. Kita lanjutkan insya Allah setelah yang berikut ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa yang dirahmati Allah ya. Kalau pemirsa saat ini lihat, ini model pakai flip chart gini jadul banget ya. Mestinya orang-orang mah udah terbang pakai PC tablet ya. Pakai kanan kirinya infocus. Tapi nggak apa-apa. Emang kita hidup di zaman yang prihatin ya. Jadi nggak pakai PC tabletan, nggak pakai infokusan. Ya, nggak apa-apa. Yang penting kan niatnya, niat ngajinya, cara ngajinya, sama apa yang di ngajiinnya. PC tablet boleh dah tuh, tapi kalau isinya nggak ada Quran kan nggak lucu juga. Ini biarpun kertas, tapi ini kertas nih. Sederhana. Baik, kita kembali lagi. Insya Allah mudah-mudahan Selasa besok gitu ya. TPI menyiapkan infokusnya sama PC tabletnya. Insya Allah mudah-mudahan di antara pemirsa biar bisa belajar ya. Saya udah lama nih pengen begini, pengen memberikan satu rumusan-rumusan. Yang memang rumusan ini subhanallah ketika di template set
Jalannya luar biasa. Sekarang kita lihat. Kita kembali ya di ilmu yang satu ini ya. Hitung-hitungan dasar sedekah. Ini masih matematika dasar sedekah nih kita mainnya nih. Kembali kita lihat. Apakah kalau kita punya modal bertambah, keuntungan kita bertambah? Ini terjemahannya bisa panjang nih. Apakah kalau duit kita nambah? Gitu ya, kira-kira ya. Hidup kita lalu jadi berubah lebih baik? Belum tentu nanti. Sama aja begini turunannya. Ada orang yang duitnya nambah, gitu ya. Duitnya ini nambah. Tapi ternyata subhanallah dia berubah. Berubah. Tadi nggak kenal perempuan karena nggak bisa bayar. Sekarang bisa bayar dia. Bisa panggil dia. Oh subhanallah. Betul. Pak, aduh. Banyak itu duit mengubah orang. Pak. Memang ada yang berubah menjadi lebih baik. Ada yang berubah menjadi jahat. Ketika dia tidak ada duit. Masya Allah. Nggak pernah yang namanya minum-minuman. Nggak kebeli. Itu persoalannya nggak kebeli. Tapi begitu dia ada duit. Mulai ada dia main. Maaf deh. Kafe-kafe yang nggak benar. Ada modalnya. Itu bukti. Nih nggak beres nih kalau kita rumusannya begini. Rumusan mana yang kita pakai? Rumusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idh ta'adzana Rabbukum. Ini rumusan lama nih yang kita paham. La in syakartum la azidannakum. Pakai nih rumusan yang ini. Tambahin aja syukurnya. Ya. Ini pasti berubah banyak. Dagang cuma 1 lapak. Mau jadi 2 lapak. Modalnya tadinya 500.000. Keuntungannya 50.000. Terus kata si pedagang, Ustadz, kasih saya amalan dong. Misal. Supaya saya bisa punya modal nih 5 juta, jangan 500 Ustadz. Hitungannya begini nih Ustadz. Dia kasih tahu nih misalkan nama saya. Nah ini pemirsa ya, kalau pakai PC tablet nggak begini nih modelnya nih. Ya, kasihan banget saya nih. Buka-buka. Tapi insya Allah nggak apa-apa ya. Si pedagang ngomong, Ustadz, saya dagang per 500.000, keuntungannya 50 Ustadz. Ustadz bayangin deh coba. Kalau ini dikali 10 Ustadz, atau ini 5 juta, gitu kan? Maka saya punya keuntungan dikali 10 juga Ustadz. Berapa di sini? 500.000. Ada 2 nih barangkali juga tipe pedagang, tipe jamaah. Ada yang benar-benar minjem duit ke ustadznya, ke gurunya, gitu kan? Banyak nih. Datang, kucuk-kucuk datang, ngadu, utang segala macam. Ujung-ujungnya, Ustadz, kalau sedekah sama orang yang susah, subhanallah loh Ustadz. Ini saya lagi susah nih. Ya, atau ada orang yang minta amalan. Nah, hari ini nih amalannya. Nggak laku nih begini, nggak laku. Karena kita belajar, modal bertambah, belum tentu keuntungannya bertambah. Hitungan ini menjadi bukan hitungan kita nih. Hitungan yang belum tentu berlakunya. Terus bagaimana kalau mau nambah keuntungan? Islam mengajarkan mundur sebentar. Buat melangkah yang lebih hebat lagi. Kalau kita mau melakukan sesuatu, berdasarkan surah yang tadi itu, surah Ibrahim, ya. Ayat 7. Kita coba baca bareng-bareng. Wa idh ta'adzana. Bareng. Wa idh ta'adzana Rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum
Inna azabi lasyadid. Wa itadzana rabbukum. Allah telah memaklumatkan kepada kita semua. Ini maklumat dari Allah nih. La in syakartum lazidannakum. Kalian kalau mau aku tambahin gampang. Bersyukur aja. Lihat loh. Nggak perlu melakukan banyak hal. Bersyukur aja. Ntar menggelinding sendiri tuh. Lazidannakum. Aku yang akan tambahin. Tapi wala in kafartum. Kalau kalian malah ngurang-ngurangin hakku. Sebelum punya modal tambahan ya. Sholat lohor tepat waktu. Begitu punya modal tambahan. Malah aku digeser. Inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku ini teramat pedih. Nah, nanti kita belajar dah. Habis azan ya. Habis sholat subuh. Untuk bisa menjadi orang yang bersyukur. Sehingga kita tidak perlu nambah modal. What we have to do. Apa yang harus kita lakukan. Pemirsa silakan siap-siap sholat subuh. Insya Allah habis sholat subuh kita akan ketemu lagi. Kita bahas. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ditambah rezekinya oleh Allah. Ditambah segala karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal kita mau melakukan hal yang pagi ini kita pelajari. Yaitu kita tambahin syukur kita. Terima kasih. Alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang sholat subuh tepat waktu. Berjamaah. Pemirsa saya sering diprotes sama orang Jakarta. Weh Ustadz, kita bagaimana nih? Mau sholat subuh. Ada Ustadz di TV. Kita mau sholat subuh pengen ngeliat Ustadz. Kalau kita ngeliat Ustadz, kita nggak bisa sholat subuh berjamaah. Saya kasih tahu caranya, gampang. Sholatnya di Anida sini. Datang malah bareng-bareng sama saya sholatnya. Saya yang jadi imamnya, situ jadi makmumnya. Sekali-sekali saya jadi makmum, ada yang orang keren jadi imamnya. Subhanallah. Jadi cara gampang untuk tidak ninggalin acara ini dan juga tidak meninggalkan sholat subuh berjamaah adalah mari, please come. Mari datang. Kita sama-sama ngaji di Masjid An-Nida TPI insyaallah. Baik, kembali. Jalan rizki itu ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Punya Allah. Betulan punya Allah. Jadi jangan so jago. Jangan nih otak terus diandelin. Kayaknya mesti ngajuin ke bank nih. Buat nambahin. Ngajuin ke Allah tuh nomor 1 tuh. Belagu sih. Kadang-kadang nih orang benar. Yang ini aja belum disyukurin, kira-kira begitu. Kayak kita ini punya anak, ya minta motor, kita bagi. Tapi sejak punya motor, kita nggak pernah bisa nyuruh dia, karena dia nggak pernah ada. Tiba-tiba datang, mah, Pak, kalau boleh mah nih, minta mobil, kita kepret dulu nih anak. Pak, mana sih mas? Om bapak ngasih kamu motor aja bapak dilupain. Bagaimana lagi kamu bapak kasih mobil? Itulah Allah. Sesungguhnya saudara-saudara yang dirahmati Allah, kalau ini yang terjadi, maka hidup kita bertambah plus-plus. Tapi kalau tidak, ketika kita tidak, maka rumusan ini menjadi bukan saja belum tentu berhasil, tapi tidak disukai oleh Allah. Allah tidak menyukai yang perkara-perkara dunia nih. Sumpah nih saya ngomong nih pagi hari nih, demi masa, wah gitu, wal asri. Innal insana lafi khusrin illanya apa? Bukan kecuali orang-orang yang bertambah modalnya, kecuali orang-orang yang bertambah outletnya, kecuali orang-orang yang bertambah gajinya, kecuali orang-orang yang bertambah ini. Enggak. Tapi apa kata illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Enggak ada hitungan dunia di situ. Jadi ketika kita berlaku hitungan dunia, sementara hidup kita surut, apa yang terjadi? Wala in kafartum. Nih hitungannya. Inna adzabi lasyadid. Ternyata hidup kita mundur. Mundur. Lah kalau keterusan mundur di titik nol, apa yang terjadi? Bubar rumah tangga, anak kena narkoba. Orang tua nyumpahin kita. Oh, bisa kau orang tua nyumpahin kita? Bisa lah, lu dipanggil gak pernah nyaut. Lama-lama dia kesel, dia ngomong, ya Allah, kalau emang usaha dia. Bikin dia punya kuping gak pernah dengar panggilan saya.
Bikin dia punya mata nggak bisa ngelihat saya sakit. Bikin dia hancur ya Allah. Supaya dia bisa nemenin saya. Nah, udah kayak begitu. Inna adzabil syadid. Baik. Saya persilakan jamaah di sini barangkali ada yang mau tukar pikiran, nanya silakan. Siapa di antara jamaah? Ya silakan. Waalaikumsalam. Ya terus aja. Saya sebagai pengusaha Tat, gimana tuh? Jadi kalau nggak pakai modal apa pakai apa tuh? Iya. Ya? Kalau nggak pakai modal pakai apa ya? Iya. Bingung kan? Ya, makanya ini yang kita mau ngaji. Iya. Tapi rumusnya dunia kan kalau mau nambah cabang perlu modal lagi. Iya. Kalau mau nambah cabang modal lagi. Iya. Baik. Udah itu doang. Ya, Assalamualaikum. Nggak ada yang lebih susah nih? Ya, susah. Usah sombong banget sih. Iya bercanda ya. Makasih Mas. Ya, Waalaikumsalam. Dari siapa namanya? Wingky Waluyo. Wingky Waluyo. Apa usahanya? Usahanya macam-macam Tat. Macam-macam. Pendidikan ada. Terus? Terus mau kesehatan juga ada. Oke. Ya doanya Dulu mulainya pakai modal apa pakai doa? Dulu mulainya? Ah. Ya modal moderat Tat. Moderat. Modal dengkul urat dulu. Oh. Iya. Baru denger nih. Apa namanya? Moderat gitu ya. Moderat. Modal, dengkul, dan urat. Iya. Ada loh Pak, Bu, orang yang modalnya cuma satu. Apa coba? Bukan. Doa ibu. Ada. Cuman satu modalnya, doa ibu. Kerjaan dia tiap hari ngelayanin ibunya, terus ngelayanin ibunya. Anak-anak yang lain pada kerja, dia ngelayanin ibunya aja. Sampai suatu saat ibunya meninggal dunia. Begitu ibunya meninggal dunia, itu ngalang-ngalain yang pada lari dari kapan tahu. Kan ada saudara-saudaranya misalkan lari dari tahun-tahun sebelumnya, dia belum lari nih. Tapi ngecun, abis itu subhanallah. Tahu jangwe nggak jangwe? Jangwe inget kan? Ini mau bulan puasa nih. Biasanya suka ada petasan gitu kan. Kayak begitu tuh, sekali sundut tuh, sekali dia buka usaha, nggak ke Uber. Yang tadi pada jalan lari duluan, kok salib pada dia. Nah ini yang kita pelajari Mas Miki. Rumusannya sederhana sekali. Ini rumusannya. Tambahin syukurnya. Insya Allah nanti segala-galanya akan berubah. Malah kecenderungannya nih kalau dari sisi dunia malah mundur nih. Orang lain langsung buka toko, dia diam sebentar di depan toko. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ya Allah, toko ini bukan punyamu. Bukan punyaku ya Allah, tapi punyamu. Langkah kaki para customer juga bukan punya mereka, tapi punyamu ya Allah. Ditunda dulu sama dia. Dia buka. Begitu dia masuk, tidak langsung juga dia buka. Dia gelar dulu sholat sejadah tuh. Sholat duha. Cenderung mundur. Tapi karena kita ngitungnya itu bukan termasuk bagian dari ikhtiar. Kita menyebutnya itu ibadah. Sehingga ada dikotomi antara toko sama ibadah. Akhirnya kita menganggap itu ngurangin ikhtiar. Ngurangin jam. Padahal itulah jam yang sesungguhnya. Saya tanya Bapak dan Ibu semua ya. Tugas kita di dunia ini apa sih? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan kalian buat dagang. Buat ibadah. Tapi ya Rob, saya kan emang harus dagang. Iya dong, jadiin dagang ibadah. Baru itu benar. Insya Allah ya. Ini rumusan sangat sederhana. Pada kasus tadi nih, pedagang yang saya contohin nih. Dia punya lapak 500.000, untungnya 50. Mau dia tambah nih, dia bilang kalau saya punya modal bertambah, pasti nambah. Pakai terapan yang ini. Insya Allah jalan rizki punya Allah. Bisa jadi lapaknya cuma satu, modalnya tetap 500.000, tapi tiap bulan dia bisa pergi umroh. Bulan ketiga berangkatnya orang umroh. Dari mana judulnya dia juga nggak ngerti, orang nggak pakai judul. Ini silakan, ada yang menelepon ya. Nah, silakan. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Ya, silakan. saya mau nanya nih. Ya.
Gimana cara syukur saya? Kalau Cara apa? Cara saya bersyukur. Oh siap, ya. Kalau suami saya selingkuh, Pak Ustadz. Suami selingkuh? Iya, iya, iya. Gimana cara syukur saya tuh? Baik. Ayo. Apa yang harus saya lakukan, Pak Ustadz? Baik, baik. Makasih Bu Ratna ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Ibu Bapak kita berdoa untuk Ibu Ratna. Mudah-mudahan Allah yang punya hati suaminya menyadarkan bahwa selingkuh itu adalah tidak benar. Kita berdoa buat ibu-ibu Ratna yang lain di seluruh Indonesia. Agar suaminya menjadi suami yang penyayang, suami yang juga penyabar. Ada syahwat, tapi ada istrinya, itu juga orang yang sabar. Dan mudah-mudahan kita orang laki nih gak memilih jalan yang haram ketika Allah menyediakan jalan yang halal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa amin. Nah, lihat ya. Pada kasus si Ibu Ratna tadi coba. Bagi suaminya coba. Apakah dengan bertambahnya wanita buat dia? Ya. Lalu kemudian kesenangan bertambah, kita akan lihat nih. Bisa jadi kesenangannya bertambah. Tapi yang terjadi kemudian adalah rumah tangganya hancur. Ada jalan yang halal, dia pilih jalan yang haram. Akhirnya jalan yang halal Allah ambil. Allah ngomong begini dong, jadi nggak perlu nih. Nggak perlu nih. Kalau nggak perlu kita tarik nih. Seperti itulah. Nah buat Bu Ratna bagaimana supaya bisa bersyukur? Surat Toha ayat 131. Ini salah satu rumusannya. Atau surah Al-Baqarah 155, 56. Ini juga rumusannya. Atau yang kita pelajari pada hari ini surah Ibrahim ayat 7. Banyakin syukur aja. Bagaimana caranya bersyukur? Gampang. Kalau ngelihat kita ke bawah, tidak ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih suami saya selingkuhnya baru tahun ke-7. Enggak dari dulu. Itu termasuk bersyukur ya. Betul enggak? Keluhan apakah menyelesaikan? Ya Allah, terima kasih. Suami saya ketahuan sama saya selingkuhnya. Coba kalau dia nggak ketahuan, ya Allah. Saya nggak sempat berdoa kepadamu agar engkau mengampuni suami saya. Oh, dia cakep banget tuh. Hebat tuh suami itu. Didoain sama istri. Lebih hebat lagi si istri. Udah dizolimin masih doain. Saya perlu bicara sama pemirsa semua. Daripada selingkuh mendingan nikah lagi, Pak. Ini penyakit orang sekarang. Selingkuh dia berani, kawin lagi dia nggak berani. Baik-baik dong ngomongnya sama istri. Kalau ngomong sama istri baik-baik, masa iya sih nggak dikasih? Gua domelin sama ibu-ibu. Nggak gitu loh, Ustaz. Dia daripada begitu gimana coba? Nikah lagi nggak berani, selingkuh berani. Doa penting. Ya tentu saja pemirsa, saya tidak mengajarkan Anda semua menikah lagi ya. Itu pilihan Anda lah. It's your choice ya. Tapi paling tidak maksud saya, jangan begitulah. Coba ya, mendingan ngegodain bini orang, apa mendingan ngegodain bekas bini orang? Dua-duanya nggak bener, Pak. Oh, pagi-pagi nih. Ya Ibu Ratna, mudah-mudahan ini menjadi jawaban ya. Baik, kita coba kita konklusiin ya. Ustadz, kalau begitu gimana? Ini udah jadi jawaban Mas Wingki ya. Dan semua pemirsa di tanah air nih, syukurnya kita tambahin. Syukurnya kita tambahin. Malam dagang 500.000. Sholat malam. Itu kan tambah syukur tuh. Terus pagi-paginya ada duit 5.000. Kita kemudian sedekahin. Itu kan namanya mundur tuh ya. Ngurangin jadwal, kerja, usaha, ngurangin modal. Subhanallah, jalan rezeki emang punya Allah. Tengah hari ada orang datang minjem motor. Peristiwa ini peristiwa biasa, Pak. Kasih kuncinya, kasih motornya, kasih STNK-nya. Begitu pulang yang punya motor, yang minjem motor kemudian mulangin.
Pak terima kasih ya udah dikasih motor. Ini kuncinya, ini motornya, ini STNK-nya udah saya tambahin bensinnya. Nah ini buat ongkos sewanya Pak. Ceplak di atas meja kita 50.000. Padahal lapak tetap satu, modal 500.000. Tapi di atas meja kita 500.000, ditambahin untungnya 50.000. Subhanallah. Kita masih akan lanjutkan. Insya Allah kita terus belajar. Bagaimana kemudian kita menjadi hamba Allah yang bermanfaat dan soleh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Galak amat sih pagi-pagi. Ya, sharing sedikit Ustaz. Siap, silakan. Dulu saya pedagang kaki lima, Oke. pedagang gorengan. Karena saya bisa mensyukurin ya, waktu itu saya digusur. Nah dengan digusur itulah akhirnya saya punya cabang. Ya, The Power of Kepepet. Dan alhamdulillah sekarang Bentar. Apa tadi? The Power of Kepepet. Oh, ada lagi saya belajar Iya. pagi ini nih. Iya. The Power of Kepepet. Yang tadi Iya. apa tadi? Moderat. Tadi moderat. Iya. Nah dengan The Power. kepepet itulah akhirnya saya action buka outlet. Iya. Dan alhamdulillah sekarang sudah sekian belas cabang. Masya Allah. Nah, dengan bersyukur tadi yang dulunya saya jam 3 pagi ke pasar, jam 4 saya udah nyalain kompor. Sekarang jam 3 pagi saya udah datang ke TPI, bisa ngaji bersama dengan Ustadz. Subhanallah Ustadz. Gitu ya. Iya. Jadi yang dilakukan sama Mas Mono itu apa? Saya bersyukur, waktu itu saya menganggap bahwa Allah tidak adil. Kenapa? Di saat saya sudah nyaman di situ, bisa jualan, tiba-tiba saya digusur di kaki lima. Nah, akhirnya saya selalu positive thinking, apalagi saya bisnisnya kuliner, ayam. Dan waktu itu saya banyak sekali cobaan, flu burung pertama, flu burung kedua. Makanya habis saya. Omset saya udah jatuh, dan saya selalu positive thinking. Artinya bahwa kalau saya rugi, masih banyak yang rugi lagi gitu. Dan alhamdulillah saya bisa ngambil kesimpulan bahwa ternyata Allah adil. Mungkin kalau tidak digusur, sampai detik ini saya masih di kaki lima. Betul. Dan saya masih kucing-kucingan dengan kamtip, masih kejar-kejaran, hujan kehujanan, dan panas kepanasan. Subhanallah. Itu. Terima kasih Mas Ya. Mono. Mudah-mudahan usahanya tambah lancar. Amin. Sedekah tambah gede. Amin Ustaz. Malam tambah panjang. Siap. Istri tetap aja yang itu ya. Oke. Makasih. Insya Allah. Assalamualaikum. Salam. Tapi kalau emang mau nambah, ngomong baik-baik. Saya ini bukan tidak setuju nikah lagi. Saya tidak setuju berzina. Kalau emang istri bisa setuju, go ahead, silakan. Tapi kalau istri nggak setuju, jangan dong. Sesuai namanya Ustaz. Apa? Mono kan satu Ustaz. Oh, mono satu ya. Iya. Belum stereo ya. Satu di Jakarta, satu Surabaya. Oh gitu. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah. Kita belajar tuh malah dari testimoninya beliau. Bahwa ternyata kebersyukuran itu akan menambah begitu banyak hal kepada kita. Enggak, bukan malah berkurang. Malah betul-betul bertambah. Dan bertambah. Sekarang tinggal kita lihat action plan-nya bagaimana. Action plan yang pertama, ini secara singkatnya ya, adalah kita coba cek sholatnya. Jadiin nih sholat kita sholat yang plus-plus. Action plan yang kedua adalah sedekahnya dilihat. Jadiin ini juga yang plus-plus punya. Koreksi. Besarin usaha mah gampang. Kita kayak belajar mobil Pak. Belajar mobil kan ketika kita dulu kursus atau belajar sama bang kita sama orang tua. Kita belajar apa sih? Belajar gigi satu. Maju ngerem. Maju ngerem. Belum belok, belum apa tuh. Malah belok dia yang belokin. Ntar dulu belok mah gampang. Empeng aja dulu. Begitu kita mau pindah gigi, gampang pindah gigi mah. Udah gini dulu belajarnya. Koreksi, begitu lihat, koreksi. Sholat saya 4 rakaat, tambahin. 2, qobliyah, ba'diyah. Yang udah stay tune dengan 2, mau nambah nih, tambahin 4. 4. Qobliyahnya 4, zuhur 4, ba'diyah 4. Terus koreksi pagi hari, sholat duhanya gimana? Aduh, malu. Malu sama Allah, kalau cabang jadi 4, sholat duhanya cuma 2. Wah nggak gitu nih caranya. Sholatnya tambahin. Terus gitu ngayun. Cek, ini dulu dah. Insya Allah Selasa Rabu yang berikutnya kita tambahin lagi ilmunya. Selasa Rabu yang berikutnya kita tambahin lagi. Kita belajar nih. Sholat udah kita cek, udah kita rapiin. Kita lihat di mana tempat berdirinya kita sholat.
ente kalau mau dapat pinjaman tambahan dari bank, ente perlu jalan ke bank. Padahal duit itu ada di masjid. Di masjid mau datang. Giliran ke orang lain dikerjain lagi. Nungguin ngejedok gitu nungguin. Nih, betul nggak? Subhanallah, hilang gitu. We are slave for bank. Kita budak buat bank. Ngapain? Kita datang ke orang kaya ngandang rendah kita. Pernah nggak begitu? Perasaan kita nih, kita ada saudara nih yang kaya nih. Kalau kita datang nih buat dagang nasi uduk nih, bangsanya dikasih punya. Belum tentu. Coba datang baik-baik ke Allah. Nangis di masjidnya, ya Allah. Kata Ustadz Yusuf di sini nih pusat modal. Tapi yang ada tiang doang, ya Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, enggak kelihatan. Banknya juga bank gaib. Bank gaib. Kalau bank nyata mah kita ada bunganya. Ada jaminannya karena banknya bank alladzina yu'minuna bil ghaibi. Subhanallah. Kita punya rumah, pengen ada warung. Kerjaan kita nyari Allah, subhanallah. Datang orang pakai kanvas ya, kanvas bawa truk gitu. Terus dia lihat rumah kita, dia turun. Pak, kayaknya kalau di sini ada warung, ini bagus nih Pak. Udah lah, kasih saya tempat sedikit, nanti warungnya saya yang penuhin. Kayak begitu Bang Gaib tuh. Kalau kita terus sholat malam terus, dia nggak datang-datang buat nagih nih. Bisa tuh nggak datang-datang, dia lupa naruh di kita barangnya. Bisa tuh. Tentu jangan begitu caranya ya, jangan disolatin, biar nggak datang. Tapi pernah nggak sih ngalamin yang begini? Sedekah juga begitu. Lihat, oh ternyata sedekah kita kecil, ya pantas aja. Baik, rubah lagi sedekahnya. Nah begitu ini jalannya cakep, maka yang terjadi adalah la azidannakum. Allah akan menambahi kita punya rezeki. Allah akan nambahin kita punya karunia. Insya Allah deh. Saya doain dan ibu bapak juga berdoa buat saya. Kita doain pemirsa di tanah air. Pemirsa tanah air juga doain kita. Semoga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita senantiasa menjadi orang yang bersyukur. Pikiran kita kan hebat ya, bukan lagi ada di warung, bukan lagi ada di toko. Pikiran kita di sini nih. Kapan sholat lohor nih? Udah kangen sama Allah nih, pengen terima kasih pagi-pagi udah dapat rezeki. Gitu. Ntar malam pengen sholat malam. Gitu. Sebab Allah kasih kita tutup malam nih dengan subhanallah kayak gitu, Pak. Kayaknya, oh ada yang telepon. Oh. Silakan. Saya kira udah habis waktunya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ya ibu silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ibu. Syukur alhamdulillah Ustaz, sejak Ustaz mengadakan ini nikmatnya sedekah, saya sudah berusaha untuk nelpon tapi alhamdulillah baru pagi ini bisa masuk Ustaz. Alhamdulillah. Iya. Ya. Terus Ustaz, Ya. Lingkungan saya itu insya Allah hampir 2 tahun ini rumah kami untuk TPA. Terus Ustadznya tidak mencela ya Ustadz, dia seorang cacat fisik, antar jemput untuk datang ke rumah saya. Terus baru-baru ini kami TPA hanya hari Jumat dan hari Kamis sore. Kamis Jumat ya. Ya, terus itu sekalian sholat maghrib. Setelah sholat maghrib baru anak-anak bubar. Nah saat ini Ustadz itu gini Mbak, coba Mbak tolong kita minta kita cari donatur lah untuk anak-anak yang sudah ikroknya selesai, kita kasih hadiah Al-Quran. Baik. Apakah sekiranya Ustadz untuk berkenan membantu TPA yang kami rintis ini untuk memberikan Al-Quran untuk bekal anak-anak? Siap. Ada sekitar 25 anak setiap datang Ustadz. Baik. Ya, terima kasih Ustadz atas perhatiannya. Insya Allah
hati Ustadz terbuka untuk kelanjutan TPA yang kami rintis ini, Ustadz. Siap, baik. Terima kasih. Ini Ustadz, rumah kami di desa sekali, Ustadz. Ya, nanti saya nggak sempat jawab loh. Kidul. Ibu, nanti saya malah nggak sempat jawab ya. Ya, saya udah paham insya Allah. Yang saya akan kasih kepada ibu dan kepada pemirsa semua adalah bukan duitnya, tapi kuncinya. Kalau duitnya mah masih perlu proses, perlu transfer, perlu segala macam. Ini kuncinya nih pegang. Pakai rumusan ini, belum tentu donatur bertambah, majelis tambah. Direcokin iya kali. Ya. Pakai nih rumusannya. Kalau mau bagaimana? Jadiin syukurnya. Panggil anak-anak yang memang udah standby di Kamis dan Jumat, duduk diam. Bantuin ibu berdoa. Bantuin ibu berdoa supaya Allah Azza wa Jalla yang membesarkan majelis ini. Supaya Allah Azza wa Jalla yang nanggung kita punya seluruh biaya kehidupan. Jadilah kita hamba-hamba Allah yang bersyukur. Betul. Ustadz, apakah tidak boleh ikhtiar mencari manusia? Boleh. Tapi setelah genjot sholat malamnya. Genjot itu sholat duhanya. Alhamdulillah beliau sudah 2 tahun katanya ya. Nah ini tinggal nambah dikit doang nih. Kamis, Jumat, Kamis malam yasinan segala macam. Kemudian sholat hajat, gelar baca ya Fatah ya Rozak. Apa dah yang kira-kira amalan-amalan yang bisa membuka pintu rezeki. Nanti Allah yang akan hadirkan. Jangan mencari orang terkecewa. Kayak sekarang nih ya. Ketika Yusuf Mansur lupa segala macam. Judulnya nanti malah gibah. Satu Yusuf Mansur ngomongnya doang nikmatnya sedekah. Ternyata begitu saya berhasil telepon, nggak ada. Itulah karena kita sama manusia. Saya sering kali bilang, udahlah. Ikhtiar itu kadang-kadang harusnya di-nolin. Ke Allah aja. Ke Allah nanti insya Allah bagus. Ibu, silakan sholat malam bersama anak-anak. Silakan sholat duha bersama anak-anak. Terus baca waqiah bersama anak-anak. Insya Allah, Allah yang akan hadirkan itu duit, apa perlu barangkali donatur tambahan. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah. Insya Allah Ustadz Albar akan memberikan penutup yang manis untuk kita semua. Sampai ketemu hari apa nih? Selasa ya. Selasa Rabu yang akan datang. Mudah-mudahan tidak oldies seperti ini lagi. Kita sudah pakai